Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, dalam dunia yang demikian luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak negatif di samping dampak positif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah saya menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Sebagai rujukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irtalaqawnahu bialsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa huwa 'indallahi azim. Yang artinya, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial. Dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu.
Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemilihan umum periode sebelumnya, ukhuwah antar umat beragama juga intern umat Islam tercabik-cabik akibat goresan hoax. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya saat kita berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19, mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas mayat korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19. Bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya kita harus bergerak, kita harus bertindak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Di antaranya, pertama, hoax yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. Detik.com pada bulan Februari tahun 2022 melaporkan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap Ketua Koperasi Serba Usaha Rinjani atas dugaan penyebaran berita hoax bahwa pemerintah telah menyembunyikan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 100 juta. Akibat hoax itu, masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. Mengingat bahaya hoax terhadap masa depan bangsa, apakah kita setuju bahwa siapapun yang menyebarkan hoax harus dihukum berat? Setuju hadirin? Kedua, masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penyebar hoax. Liputan6.com pada tanggal 17 Januari 2022 melaporkan berita yang sangat memprihatinkan, yaitu adanya 27 kasus hoax selama masa pandemi. Antara lain, COVID-19 adalah virus buatan, bisa menular melalui udara, bisa mati di ruangan panas, dan vaksin COVID terbuat dari bahan babi, serta bisa menyebabkan kelumpuhan pasca vaksinasi. Jadi jelaslah hadirin, kejahatan berita palsu benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita. Dan dampak negatifnya sangat besar, yaitu pertama, menyesatkan dan membodohi masyarakat, bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu aw tusibunahu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalik. Mereka dituduh berencana membunuh Al-Walid, utusan Nabi, untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, berdasarkan laporan yang sebenarnya, Bani Mustalik justru datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini artinya pembohong atau banyak melakukan dosa. Berdasarkan ayat ini dapatlah kita ambil beberapa pelajaran. Pertama, kita tidak boleh menelan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan check and recheck, yakni memeriksa berkali-kali agar tidak terjadi konflik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan tadi, dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. Dan yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. Untuk mengakhiri syarahan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Gadis cantik berselendang sutra, gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajarannya, yang kita hormati tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai dalam nagari, yang dihormati bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang berbahagia, dan yang kita hormati Ibu Kepala Madrasah, Ibu Kepala MTSN 1 Kepulauan Mentawai yang hadir bersama kita malam hari ini, dan juga yang hadir bersama kita malam hari ini yang kita hormati Bapak Wakil Kesiswaan dan Bapak dan Ibu Wakil Kurikulum, dan juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru juga ikut hadir pada malam hari ini. Semoga bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik bagi kita. Ibu-ibu jamaah yang kami muliakan, kami dari
MTSN 1 Kepulauan Mentawai hadir bersama Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah malam hari ini. Tujuan yang pertama adalah bersilaturahmi. Kami ingin bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Miftahul Jannah. Ikut hadir di sini, sholat Isya bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Kemudian yang kedua, kehadiran kami di sini dalam rangka tarbiyah, memberikan kesempatan kepada anak-anak didik kita, generasi masa depan kita untuk bisa terampil. Bimbingan Bapak Ardi Akmal, semoga dia bisa semakin percaya diri. Jadi kami mewakili dari MTSN 1 Kepulauan Mentawai mengucapkan terima kasih kepada Bapak pengurus yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk tampil malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berhadir malam hari ini, yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk tampil pada malam hari ini. Sesuai dengan doa Bapak pengurus tadi, semoga anak kita ini menjadi anak yang sukses, semoga anak kita menjadi motivasi bagi adik-adiknya dan bagi teman-temannya. Amin. Dan ini adalah aset kita. Anak ini adalah anak kita bersama. Anak ini adalah asetnya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Amin, amin. Semoga anak kita ini bisa membuat harum nama besar MTS, bisa membuat harum nama Kabupaten Kepulauan Mentawai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada bapak dan ibu-ibu. Semoga apa yang disampaikan oleh anak kita tadi bisa jadi pelajaran bagi kita bersama. Dan semoga kehadiran kami bersama semakin memperkuat silaturahmi di antara kita, ukhuwah di antara kita bersama. Mungkin ini, terima kasih dan banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.